Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang probabilitas. Perkenalkan, nama saya Yulia Terlinta Namal. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Manfaat mempelajari probabilitas sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam angka pecahan antara 0 sampai 1 dalam presentase. Ya, berikutnya adalah pendekatan probabilitas yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu klasik, subjektif, dan relatif. Probabilitas klasik adalah jika probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dan sudah dapat diketahui sebelum dilakukan percobaan. Ya teman-teman, jadi berikut ini adalah contoh dari probabilitas klasik. Jika E adalah peristiwa munculnya mata dadu dari pelemparan sebuah dadu, tentukanlah A. Probabilitas peristiwa E jika mata dadu ganjil yang muncul. B. Probabilitas peristiwa E jika mata dadu lebih besar dari 4 yang muncul. Penyelesaiannya, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dalam kurung, N sama dengan 6. Nilai harapan sama dengan muncul mata dadu ganjil sama dengan 1, 3, dan 5. Dalam kurung, nilai harapan sama dengan 3. Kemudian dimasukkan dalam rumusan sistematisnya. Probabilitas peristiwa E sama dengan X per N sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Jadi, probabilitas peristiwa E bernilai 1/3. Yang berikut ialah subjektif. Subjektif adalah nilai probabilitas ini didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan, di mana probabilitas yang menyatakan kemungkinan suatu peristiwa terjadi biasanya dalam bentuk opini atau pendapat, atau juga pengalaman atau pengamatan di masa lalu sebagai dasar untuk menghitung probabilitas. Salah satu contoh ialah jika 10 koin membalik terjadi, semua mengakibatkan koin mendarat naik. Orang tersebut dapat mengubah presentasi peluangnya ke angka selain 50%, seperti mengatakan peluangnya untuk mendarat adalah 75%. Yang terakhir ialah relatif. Relatif adalah probabilitas yang ditentukan berdasarkan observasi atau pengalaman ataupun peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Secara teoritis, biasanya berlaku untuk nilai N yang besar sekali atau tak terhingga. Salah satu contohnya ialah jika seorang dari jarak 5 meter melempar sebuah benda 100 kali hanya kena 65 kali, maka berdasarkan pendekatan ini, probabilitas sebuah benda dilempar dan kena ditentukan sebesar 65/100 atau Px sama dengan 0,65. Probabilitas suatu kejadian sama dengan frekuensi terjadinya kejadian tersebut. Poin yang terakhir ialah sampel dan kejadian. Yang pertama, sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan disebut ruang sampel. Sedangkan anggota-anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Ruang sampel biasanya disimbolkan dengan huruf S, sedangkan anggota-anggotanya ruang sampel didaftarkan dengan penulisannya di antara 2 kurung kuarval atau alokade. Masing-masing anggota dipisah dengan tanda koma. Salah satu contoh sampel adalah
Pada percobaan melempar sebuah dadu sekali, maka ruang simpelnya adalah E sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan 1 menyatakan banyaknya titik dadu, bagian atas ada 1. Sedangkan 2 menyatakan banyaknya titik dadu, bagian atas ada 2, dan seterusnya. Oke, berikut 2. Kejadian. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Pada umumnya kejadian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kejadian sederhana, yaitu kejadian yang hanya mempunyai 1 titik sampel. Yang berikut kejadian majemuk, yaitu kejadian yang mempunyai lebih dari 1 titik sampel. Ya, teman-teman bisa melihat sini ada contohnya. Contoh 1 yaitu kurung kurawal 1, kurung kurawal 4, kurung kurawal 5 adalah kejadian-kejadian sederhana dari percobaan melempar sebuah dadu berisi 6. Contoh 2, kurung kurawal 1,2, kurung kurawal 2, 4, 6, kurung kurawal 2, 3, 5 adalah kejadian-kejadian majemuk pada percobaan melempar sebuah dadu berisi 6. Oke, yang berikut kita masuk ke probabilitas bersyarat. Ya teman-teman, probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya peristiwa kedua akan terjadi apabila peristiwa pertama terjadi. Ya, yang berikut itu contoh probabilitas bersyarat. Nah, sini kemungkinan A di mana kamu diterima sebuah universitas dan kemungkinan B di mana kamu menyewa kamar kos. Kedua, kegiatan tersebut saling berkesinambungan dan kesempatan terjadinya kemungkinan B akan semakin besar bila kemungkinan A berlangsung. Oke, sekian itu dari kami kelompok 14. Kami mengucapkan terima kasih.